bau jamu dan minyak kayu putih meruap di dalam mobil. "Bu, tolong cepat sedikit turunnya. Aduh, baunya ini, loh." Ratna, sang menantu, menutup hidungnya sambil mengernyitkan dahi. Biaya panti jompo 30 juta sebulan bisa dipakai untuk cicilan Alphardnya. Begitu pikirnya, saat ia tega membuang ibu mertuanya yang masih sehat di sebuah villa kosong di tengah hutan. "Udaranya sejuk, kan, Bu? Tunggu 10 menit saja di sini, ya? Sebentar lagi kami kembali." Dengan kebohongan yang kentara itu, Ratna pergi tanpa menoleh sedikit pun. Namun, ia tak pernah menyangka. Di dalam saku rompi butut ibu mertua yang dibuangnya, tersimpan sebuah surat perjanjian yang bisa mengguncang hidup mereka. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mohon berikan subscribe dan like. Crash! Ban mobil menggilas kerikil dan mencipratkan lumpur ke segala arah. Lumpur hitam itu mendarat telak di wajah keriput Suryani dan rompi katunnya yang usang. Ia bahkan tak sanggup membuka mata. Pasir terasa menggeretak di dalam mulutnya. Puih, rasanya menjijikkan. Bukan. Ini adalah rasa getir dibuang oleh anak kandungnya sendiri. Mobil itu melesat pergi tanpa menoleh. Lampu belakangnya yang merah menyala seperti mata ular, lalu lenyap di tikungan perbukitan. Bagaimana bisa seorang manusia berbuat seperti itu? Bagaimana bisa ia tak menoleh sekalipun? Setidaknya, putranya, Bambang, bisa saja melirik dari kaca spion, tetapi ia hanya menunduk dalam diam. Hanya suara angin dingin yang tersisa. Wush! 3 detik hening terasa begitu panjang, seperti keabadian. Ia ditinggalkan, sendirian, di depan sebuah villa kosong di Puncak, Bogor, dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Udaranya sangat dingin. Angin yang serasa mengiris kulit menembus kerah bajunya. Kancing rompinya sudah lama lepas, membiarkan angin masuk dengan leluasa, tetapi ia tak punya tenaga bahkan hanya untuk merapatkannya. Suryani tidak menyeka lumpur di wajahnya. Ia hanya berdiri di sana, seperti patung. Air mata pun tak keluar. Ketika hati terlalu terkejut, air mata pun bisa mengering. Ujung jarinya memutih dan mati rasa, tetapi kepalan tangannya tak bisa terbuka. "Anak yang aku lahirkan dari rahimku sendiri?" Hatinya hancur berkeping-keping. Bayangan 30 tahun lalu saat suaminya meninggal dan ia sendirian membuka warung soto kembali berkelebat. Saat itu juga dingin. Pukul 4 pagi, saat mencuci tauge dengan air sedingin es, setiap sendi jarinya terasa seperti akan patah. Namun, ia bertahan. Karena ada Bambang kecil di punggungnya. Jika Bambang menangis, ia akan mendekapnya erat dengan selendang agar tak kedinginan. Meskipun mulutnya sendiri kaku karena dingin, ia tetap menyusui putranya dengan hangat. Ia membesarkannya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia membesarkannya dengan darah dan keringatnya. Ia bekerja siang dan malam untuk menyekolahkannya hingga sarjana dan menikahkannya dengan layak. Di hari ia mendapatkan menantu, rasanya seperti memiliki seluruh dunia. Ia pikir penderitaannya akan berakhir dan masa tuanya akan bahagia. Namun, anak itu kini tega membuangnya di tengah hutan. Untuk melihat pemandangan ini aku berjuang sekeras itu. Untuk mengalami hal ini aku menabung setiap rupiah tanpa pernah jajan. Aduh, nasibku. Dosa apa aku di kehidupan sebelumnya? Kenapa aku membesarkan anak seperti itu? Ia ingin memukul dadanya. Tetapi tangannya terlalu kaku untuk bergerak. Ia ingin menangis meraung-raung, tetapi tenggorokannya tercekat. Salju tipis mulai turun di atas punggung bungkuk Suryani. 1, 2 butir. Langit seolah tak punya hati, menurunkan salju di tengah cuaca sedingin ini. Ini seperti petir di siang bolong. Seolah menyuruhnya mati kedinginan. Butiran salju putih menyentuh pipinya yang berlumpur dan meleleh, mengalir seperti air mata. Namun, Suryani tidak tumbang. Sebaliknya, sorot matanya berubah. Pupil matanya berhenti bergetar. Kesedihan berubah menjadi kemarahan, dan kemarahan berubah menjadi akal sehat yang dingin. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dalam rompinya. Di tempat yang paling dalam, yang dijaga dengan peniti, tempat yang dicari-cari menantunya dengan panik tetapi tak pernah ditemukan. Terdengar suara kertas diremas. Kresek. Sebuah amplop coklat kusam keluar. Meskipun sudah lapuk dimakan waktu,
Isinya adalah sertifikat hak milik yang masih kaku, dan satu buah ponsel lipat Nokia jadul. Sorot mata Suryani berubah. Bukan lagi mata seorang wanita tua tak berdaya yang baru saja dibuang anaknya. Ini adalah mata Suryani Handoko, seorang direktur utama yang selama 40 tahun berjuang di pasar Tanah Abang, jatuh bangun mengumpulkan uang hingga berhasil membangun sebuah gedung pencakar langit di Sudirman. Sorot matanya setajam harimau. Ia menggigit bibirnya dengan keras. Mungkin ada rasa darah di sana. Jadi, yang kalian inginkan adalah uang? Suaranya rendah dan dalam. Lebih dingin dari suara angin. Suara yang cukup membuat binatang buas di hutan menahan napas. Uangku begitu menggiurkan, ya? Baiklah, coba saja ambil. Ambil kalau kalian bisa. Suryani membuka ponsel lipatnya. Panggilan cepat nomor 1. Jari-jarinya, dengan sendi yang menonjol seperti akar pohon, bengkak dan pecah-pecah karena seumur hidup mencuci piring. Namun, tangan itu kini lebih berat daripada palu hakim manapun, karena ia baru saja menekan tombol penghakiman untuk anak-anaknya. Nada sambung berbunyi. Tut, tut. Berdetak teratur seperti detak jantung. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Klik. Ya, halo, Bu Direktur. Ini saya. Suara pengacara Budi terdengar dari seberang. Terdengar panik, terdengar gemetar. Ia pasti terkejut melihat sinyal GPS yang terlacak. Ibu di mana? Menurut pelacakan, ibu ada di tengah hutan. Jangan-jangan mereka? Pengacara Budi tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia tak pernah menyangka mereka akan benar-benar melakukannya. Suryani menatap villa yang reyot di hadapannya. Pilar yang hampir roboh, jendela yang bolong, sarang laba-laba di atap. Tempat ia dibuang ini, sebenarnya adalah tanah miliknya yang berharga 1,5 miliar rupiah per meter persegi. Tanah yang ia beli 30 tahun lalu, yang akan segera berkembang pesat karena pembangunan kawasan. Sungguh ironis. Tempat yang mereka kira adalah kuburannya, ternyata adalah peti harta karun. Pak Budi. Ya, Bu? Silakan. Mulai. Napas putih keluar dari mulut Suryani, seperti napas seekor naga. Anakku dan menantuku itu. Mulai dari mobil yang mereka kendarai sekarang, hentikan segera. Baik, Bu. Saya akan segera melapor ke polisi dan memproses hukumnya. Tidak ada ampun. Saya mengerti. Suryani mendengus. Wajahnya yang berlumpur mengeras dengan ekspresi dingin. Ampunan itu untuk manusia. Kuras habis semua harta mereka sampai tak bersisa. Telepon ditutup. Suryani kembali menggenggam erat surat perjanjian di sakunya. Suara kertas yang diremas merobek kesunyian hutan. Kresek. Perburuan telah dimulai. Salju semakin lebat. Tetapi Suryani tidak merasa dingin. Api balas dendam telah membakar seluruh tubuhnya. Jedak-jeduk. Musik dangdut koplo menggelegar di dalam mobil. Sulit dipercaya ini adalah mobil yang penumpangnya baru saja membuang seseorang di gunung. Lega sekali. Sayang, sekarang sudah tidak bau lagi, kan? Rasanya hidup kembali. Ratna menyematkan kacamata hitam di atas kepalanya sambil bersenandung. Di kursi penumpang, Bambang juga memaksakan senyum. Ia seorang pengecut. Baru saja membuang ibunya seperti barang rongsokan. Kini ia malah ikut bertepuk tangan mengikuti irama istrinya. Iya, sih. Mungkin ibu juga lebih nyaman di sana. Udaranya, kan, sejuk. Tentu saja. Di sana itu alam. Kita sengaja mengirimnya ke sana untuk healing. Itu namanya berbakti. Tahu, sungguh luar biasa cara mereka memutarbalikkan fakta. Ratna mulai menekan-nekan kalkulator di ponselnya. Jarinya bergerak sangat cepat. Sayang, apartemen tua ibu itu kalau dikontrakan bisa dapat 500 juta? Kan? Pakai itu untuk melunasi cicilan Alphardku dulu. Sisanya kita pakai liburan ke Bali. Bagaimana? Tapi, kan? Sertifikatnya masih atas nama ibu. Aduh, kamu ini. Apa susahnya, sih? Minta tanda tangan orang pikun? Serahkan saja semuanya padaku. Di kepala Ratna, uang 500 juta sudah terbayang jelas. Ibu mertuanya mau mati kedinginan di hutan pun ia tak peduli. Cicilan Alphardnya lebih penting. Benar-benar menantu yang hebat. Wus. Mobil itu memasuki jalan tol.
Mereka berhenti di rest area dan memesan bakso dan sate. Slur RP. Suara mereka menyeruput kuah bakso yang mengepul terdengar sangat keras. Sementara Suryani menggigil kedinginan di hutan, manusia-manusia ini makan sampai perut mereka mau meledak. Wah, kuahnya mantap. Sayang, ibu di hutan mungkin lagi minum embun kali. Ya. Hahaha. Ratna tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu jahat sampai orang-orang yang lewat pun menoleh. Saat itulah, Ratna menelepon agen properti langganannya. Halo, Pak Anton? Ini saya, Ratna. Apartemen tua itu, loh? Saya mau jual cepat, ya. Iya. Harus tunai keras, jual secepatnya. Di bawah harga pasar 50 juta juga tidak apa-apa. Oke, wajah Ratna berseri-seri setelah menutup telepon. Ia pikir semuanya sudah beres. Ia pikir ia tinggal duduk manis di atas tumpukan uang. Namun dunia tidak sesederhana itu. Orang yang berbuat jahat tidak akan bisa hidup tenang. Dorer, ponsel Bambang bergetar. Di layar tertera tulisan, nomor pribadi, apaan, nih? Penipuan, ya? Bambang menggerutu sambil menolak panggilan itu. Namun, tak sampai 1 detik, telepon itu berdering lagi. Dererererereti, kali ini bukan nomor tak dikenal. Itu adalah nomor yang tersimpan di kontaknya, Budi pengacara. Wajah Bambang memucat. Itu adalah pengacara kepercayaan ibunya yang terkenal galak. Halo? Bambang menjawab telepon dengan suara gemetar. Suara pengacara Budi di seberang lebih dingin dari es. Dengan Bapak Bambang Suryo? Iya, benar. Segera menepi dan hentikan kendaraan Anda. Ini peringatan. Hah? Maksudnya? Kenapa harus berhenti? Telah diterima laporan pencurian kendaraan bermotor. Pencurian? Bambang tak percaya dengan apa yang didengarnya. Mobil saya sendiri, kok? Dibilang pencurian? Jangan salah, Pak. Cicilan mobil itu dibayar dari rekening Ibu Suryani Handoko. BPKB-nya juga atas nama beliau. Ibu Direktur? Bambang kehabisan kata-kata. Ibunya seorang direktur? Ibunya yang sehari-hari hanya berjualan soto di pasar? Saat itu, Ratna yang mendengar percakapan itu merebut ponsel dari tangan Bambang. Heh, siapa kamu? Mau menipu, ya? Kamu tahu saya siapa? Saya ini Ratna, sosialita Pondok Indah. Ratna berteriak. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tawa sinis dari pengacara Budi. Ibu Ratna dari Pondok Indah, sebentar lagi polisi akan tiba. Mohon kerjasamanya. Tut, telepon dimatikan. Dasar penipu. Bambang, kamu pinjam uang di mana, hah? Kenapa ada telepon begini? Ratna memukul punggung Bambang. Plak, saat itulah, di kaca spion, terlihat kilatan lampu yang tak menyenangkan. Wiu. Suara sirene polisi terdengar semakin keras, seolah merobek gendang telinga. Ah! Bambang menjerit. Bukan hanya satu mobil polisi, 2 mobil patroli mengapit Alphard mereka dari kedua sisi. Terdengar suara dari pengeras suara. Pengemudi Alphard putih dengan nomor polisi B389 US, segera menepi ke bahu jalan. Ulangi, segera menepi. Peringatan polisi itu menggema di sepanjang jalan tol. Wajah Ratna pucat pasi. Di balik kacamata hitamnya, bola matanya bergetar hebat. Hah? Kenapa mereka mengejar kita? Aku tidak melanggar lalu lintas. Aku tidak melakukan apa-apa. Sayang, berhenti. Cepat berhenti. Saat Bambang hendak menepikan mobil, Ratna berteriak. Jangan. Kalau mobil ini disita, aku bisa mati. Tidak akan kuberikan. Ratna malah menginjak gas lebih dalam. Itu adalah tindakan gila. Namun, polisi tidak main-main. Satu mobil patroli memotong jalan di depan Alphard mereka. Cikiit. Terdengar suara rem mendadak yang menggores aspal. Dug. Bumper depan sedikit bertabrakan saat Alphard itu berhenti. Di tengah jalan tol, 2 orang polisi mendekat. Mereka menggedor-gedor jendela pengemudi. Tuk. Buka pintunya. Cepat buka. Ratna mengunci pintu dan bertahan. Ia menekan tombol kunci sambil berteriak. Kalian ini siapa? Tahu tidak saya ini siapa? Tahu tidak ibu mertua saya siapa? Sungguh lucu. Ibu mertua yang baru saja ia buang?
Kini ia sebut-sebut namanya. Ia benar-benar panik. Jika Anda tidak membuka pintu, kami akan memecahkannya. Polisi itu memberi peringatan. Barulah Ratna menjerit sambil membuka pintu. Iya, saya buka. Begitu pintu terbuka, polisi menarik Ratna keluar dari mobil. Ia tersungkur di aspal. Bruk! Gaun desainer mahalnya robek terseret aspal. Lututnya lecet. Rasakan, kalian ini siapa? Ini pelanggaran HAM. Panggil pengacara saya. Ratna meronta, tetapi polisi tetap tenang. Mereka menyodorkan selembar kertas ke depan wajahnya. Surat tanda terima. Laporan pencurian kendaraan bermotor. Pelapor, Suryani Handoko. Pemilik kendaraan, Ibu Suryani, telah melaporkan pencurian, dan Anda berdua akan diselidiki atas tuduhan penelantaran. Penelantaran? Mulut Ratna menganga. Bambang gemetar di kursi penumpang. Tidak. Kami hanya mengantarnya berlibur. Ini salah paham. Ratna memohon sambil menangis, tetapi polisi mengambil kunci mobilnya. Alasan Anda bisa sampaikan saat pemeriksaan. Mobil ini kami sita. Silakan Anda berdua turun. Hah? Di tengah jalan tol begini? Terus kami pulang bagaimana? Itu urusan Anda. Pesan taksi online atau jalan kaki, terserah. Mengingat apa yang Anda lakukan pada ibu Anda, ini masih terbilang mewah. Polisi itu masuk ke dalam Alphard dan menyalakan mesinnya. Vroom. Sementara Ratna dan Bambang hanya bisa terpaku. Alphard itu pergi dengan dikawal mobil polisi. Yang tersisa hanyalah bau asap knalpot. Di bahu jalan tol, angin dingin berembus. Ratna terduduk lemas sambil memegangi gaunnya yang robek. Salah satu hak sepatu mahalnya patah. Bambang, ibumu itu sebenarnya siapa? Mata Ratna menyala karena marah. Bambang tak bisa berkata apa-apa. Ia sendiri tidak tahu. Ibunya yang seumur hidup ia remehkan karena bau soto. Bagaimana bisa memiliki kekuatan untuk menggerakkan polisi? Saat itulah, dari kejauhan, sebuah sedan hitam meluncur mendekat. Jendela belakangnya turun perlahan. Di dalamnya, ada pengacara Budi yang tadi menelepon. Ia menatap dingin kedua orang itu, lalu, ia melemparkan sebuah amplop. Bruk, suara amplop yang jatuh di aspal terdengar sangat jelas. Ini dari Ibu Direktur. Beliau bilang, perjalanan pulang ke rumah pasti akan melelahkan. Bacalah ini sambil berjalan. Mobil pengacara Budi pergi. Bambang, dengan tangan gemetar, memungut amplop itu. Di bagian depan, tertulis dengan tinta merah, surat wasiat dan surat pengakuan utang. Tangan Bambang bergetar hebat. Pintu neraka baru saja terbuka. Suara mesin taksi tua yang berisik berhenti. Bambang dan Ratna turun. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Ratna mengenakan gaun robek dan berjalan pincang karena sepatunya rusak. Bambang hanya berdiri termangu seperti orang linglung. Argonya 300.000. Ratna mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya. Bip. Bunyi penolakan transaksi terdengar nyaring. Maaf, Bu, limitnya tidak cukup. Sopir taksi itu melirik sinis dari kaca spion. Wajah Ratna memerah. Tidak mungkin. Kartu ini limitnya 500 juta. Coba lagi. Sudah dibilang tidak bisa. Ada kartu lain? Ratna mengobrak-abrik tasnya dan mengeluarkan semua kartu yang ada. Bambang juga mengeluarkan kartu dari dompetnya. Bip, kartu diblokir. Bip, transaksi ditolak. Bip, tidak dapat digunakan. Semua kartunya tidak berfungsi. Loh? Kok? Bisa begini semua? Tangan Bambang bergetar. Ibunya, atau lebih tepatnya Direktur Utama Suryani Handoko, telah memerintahkan pembekuan total semua aset mereka. Ia ingin memutus napas mereka sepenuhnya. Akhirnya, Bambang merogoh sakunya dan mengeluarkan uang tunai 300.000 yang lecek. Sopir taksi itu mengambil uangnya, berdecak, lalu pergi. Tidak punya uang tapi gayanya selangit. Ratna mengumpat ke arah taksi itu. Woi, berhenti kamu. Namun, taksi itu sudah lenyap, hanya menyisakan asap. Yang tersisa hanyalah rasa malu. Mereka berdua berjalan menuju gerbang apartemen mereka. Apartemen termewah di jantung Jakarta Selatan. Rumah yang selalu dibanggakan Ratna. Kita masuk, bersih-bersih,
Lalu kita cari pengacara itu. Tidak akan kubiarkan dia lolos. Ratna menggerutu sambil membuka penutup kunci digital di pintu. Ia menekan nomornya. Titi, bip bip bip. Bunyi alarm peringatan terdengar berisik. Hah? Kok? Ia menekannya lagi. Titi, bip bip bip. Sialan. Bambang, kamu ganti passwordnya, ya? Tidak. Kenapa aku harus ganti? Itu, kan, tanggal ulang tahunmu. Bambang mencoba menekannya, tetapi sia-sia. Pintu itu tertutup rapat. Saat itulah, mereka melihat secari kertas kuning tertempel di tengah pintu. Tadi mereka tidak melihatnya karena terlalu panik. Dilarang masuk, sita jaminan dan larangan pengalihan aset. Pemohon, Suryani Handoko. Dilarang masuk? Apa-apaan ini? Ratna berteriak sambil mencoba mengoyak kertas itu dengan kukunya. Tiba-tiba, terdengar suara deheman dari belakang. Ehem, seorang satpam. Pak Udin, satpam yang biasa diremehkan Ratna, yang sering ia marahi karena paketnya tidak diantar dengan benar. Namun, hari ini, ekspresi Pak Udin berbeda. Ia berdiri tegap dan menatap mereka dari atas ke bawah. Ibu, mohon jangan berbuat keributan di sini, atau saya panggil polisi. Apa? Ibu? Kamu berani panggil saya ibu? Cepat buka pintunya. Ratna menghampiri satpam itu. Tetapi Pak Udin tidak bergeming. Ia justru bersedekap dan berkata dengan dingin, "Ini perintah Ibu Direktur." Beliau bilang, jika ada orang asing berkeliaran, segera panggil polisi. Ibu Direktur? Maksudmu ibu mertuaku? Direktur apa dia? Jaga ucapan Anda. Pak Udin membentak. Bentakan itu membuat Ratna dan Bambang terkejut. Satpam yang biasanya membungkuk itu kini berbeda. Ibu Suryani Handoko adalah pemilik perusahaan developer yang membangun apartemen ini. Unit yang Anda tinggali ini pun adalah rumah dinas atas nama beliau. Tidak tahu diri, kalian. Apa? Kaki Bambang lemas dan ia terduduk. Bruk. Ibu, pemilik perusahaan yang membangun apartemen ini, jadi, selama ini kami hanya menumpang? Barang-barang Anda akan kami bereskan besok. Sekarang, silakan pergi. Cepat pergi dari sini. Pak Udin menyapu lantai dengan sapu lidi, menerbangkan debu ke arah mereka. Debu itu mengenai wajah Ratna, sama seperti lumpur yang ia cipratkan ke wajah Suryani. Karma, tidak. Rumahku, tas-tas channelku, perhiasanku. Ratna menggedor-gedor pintu sambil menangis, tetapi pintu itu tak terbuka. Para penghuni lain mulai berhenti dan berbisik-bisik. Loh, itu, kan, istrinya Pak Bambang? Diusir, ya? Dengar-dengar dia jahat sekali sama ibu mertuanya. Kena batunya, deh, pantesan, gayanya selangit, pamer terus. Kasihan, tatapan orang-orang terasa seperti anak panah. Ratna menutupi wajahnya dan berlari ke taman bermain di kompleks apartemen itu. Bambang mengikutinya dengan sempoyongan. Malam tiba. Di bangku taman bermain, mereka berdua kini menjadi gelandangan. Angin malam berembus dingin. Rasa dingin yang sama seperti yang dirasakan Suryani. Kini giliran mereka merasakannya. Saat itu, sebuah sedan hitam masuk ke area taman bermain. Pengacara Budi. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Pintu belakang terbuka dan seseorang turun. Seorang wanita tua dengan tongkat. Bukan lagi dengan rompi butut. Ia mengenakan mantel bulu hitam yang elegan, dengan rambut disanggul rapi, penuh wibawa. Direktur Utama Suryani Handoko. Bambang mengucek matanya. Benarkah itu ibunya? Benarkah itu ibunya yang berbau soto? Suryani berjalan dengan tongkatnya. Tok, tok. Suara tongkatnya seolah menekan jantung mereka. Suryani menatap anak dan menantunya yang meringkuk di bangku taman, seolah melihat sampah di pinggir jalan. Ibu. Ratna memanggil dengan suara tercekat. Suryani tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat kepada pengacara Budi, bacakan. Biar mereka tahu betapa remehnya mereka memandang uangku. Pengacara Budi mengeluarkan dokumen dari amplop. Di bawah lampu taman, judul dokumen itu terlihat jelas. Gugatan pembatalan hibah properti dan tuntutan ganti rugi. Ganti rugi? Berapa? Ratna menjerit. Suryani tersenyum dingin. Kenapa? Kalian sudah hidup mewah dengan tanahku, gedungku,
dan uangku. Sekarang saatnya mengembalikannya. Lengkap dengan bunganya. Suryani mengetukkan tongkatnya ke tanah. Tuk, ini baru permulaan. Paku yang kalian tancapkan di hatiku, bayarlah dengan uang. Atau dengan penderitaan. Mata Suryani memancarkan kilat yang tajam. Barulah Bambang dan Ratna sadar, yang mereka usik bukanlah seorang wanita tua tak berdaya, melainkan seekor harimau yang sedang tidur. Keheningan menyelimuti taman bermain. Ujung mantel bulu Suryani berkibar ditiup angin musim dingin. Penampilannya begitu berwibawa sehingga Bambang bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar orang yang dia sebut sebagai ibunya. Ibu, ada apa ini? Ratna merangkak berlutut, mencoba meraih ujung celana Suryani. Namun, Suryani menepis tangan Ratna dengan tongkatnya. Tak, singkirkan tanganmu. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Ibu, kami minta maaf. Tolong maafkan kami sekali ini saja. Ya? Ratna memohon dengan sungguh-sungguh. Apakah itu tulus? Tidak. Dia hanya takut dengan dokumen di tangan pengacara Budi, dengan kata-kata tuntutan ganti rugi. Suryani memberi isyarat pada pengacara Budi dengan dagunya. Pak Budi, tunjukkan pada mereka. Bukan cangkangku yang mereka remehkan selama ini, tapi siapa aku sebenarnya. Pengacara Budi mengeluarkan tablet dan menyodorkannya di hadapan mereka. Di layar, foto-foto bergulir seperti panorama. 30 tahun yang lalu, ketika kawasan SCBD Jakarta masih berupa lahan kosong, Suryani muda dengan handuk di kepala sedang menyajikan soto di warung tenda di sebuah lokasi konstruksi. Bambang bayi digendong di punggungnya. 10 tahun yang lalu, kerangka baja mulai berdiri di atas lahan kosong itu. Suryani, mengenakan helm proyek, sedang memberikan arahan kepada mandor. Dan sekarang, sebuah gedung kaca 30 lantai yang menjulang tinggi di jantung kota Jakarta, Menara Handoko. Dan di lantai paling atas, di ruang direktur, tampak Suryani sedang menandatangani dokumen. Gedung ini punya ibu? Mulut Ratna menganga. Matanya seakan mau keluar. Menara Handoko. Nilai taksirannya saat ini 10 triliun rupiah. Pendapatan sewa bulanannya saja 10 miliar, tambah pengacara Budi dengan nada datar. 10 triliun. Napas Ratna tercekat. Dia tega membuang ibu mertuanya demi cicilan Alphard 20 juta sebulan, padahal ibu mertuanya itu menghasilkan 10 miliar setiap bulan. Ini seperti membuang tiket lotre yang sudah pasti menang. Bambang terisak melihat foto masa kecilnya di layar. Dirinya yang tertidur lelap di punggung ibunya. Ibunya yang telah memasak ribuan mangkuk soto dengan tubuh lelahnya. Ibu, aku anak yang tidak tahu diri. Aku anak durhaka. Bambang menangis sambil memukul-mukul tanah. Buk. Namun, tatapan Suryani tetap tak goyah. Sudah terlambat. Jangan menangis. Aku tidak suka mendengarnya. Potong Suryani dengan dingin. Dan pengacara Budi, bacakan yang terakhir. Sesuatu yang paling mereka ingin tahu. Pengacara Budi mengeluarkan dokumen terakhir dari amplop, kertas kusam. Surat wasiat. Mata Ratna berbinar. Sejahat-jahatnya ibu, anak tetaplah anak, bukan? Pasti ada sedikit warisan. Dengan harta 10 triliun, setidaknya ada remah-remah yang jatuh untuknya. Harapan itu terpancar di matanya. Pengacara Budi berdeham dan mulai membacakan. Surat wasiat. Saya, Suryani Handoko, setelah meninggal dunia, mewariskan seluruh harta saya, yaitu Menara Handoko dan seluruh aset tunai, kepada Yayasan Suryani Handoko untuk disumbangkan kembali kepada masyarakat. Dek. Wajah Ratna menegang. Tapi itu belum selesai. Kepada anak saya, Bambang Suryo, dan menantu saya, Ratna Puspita, diwariskan hal-hal sebagai berikut. Ratna menelan ludah. Rincian warisan, kewajiban untuk melunasi utang sebesar 5 miliar rupiah yang dipinjam 3 tahun lalu saat membeli apartemen. Sekian. Apa? Ratna menjerit. Ini bukan surat wasiat yang memberikan harta, tapi surat wasiat yang menagih utang. Bukankah itu hadiah? Anda menandatangani surat utang, bukan? Lengkap dengan meterai, ditambah bunga 5% per tahun, totalnya menjadi 5,7 miliar rupiah. Mohon segera dilunasi. Pengacara Budi menggoyangkan salinan surat utang itu,
Ratna memegangi lehernya. Uangku. 10 triliun rupiahku. Orang ini benar-benar sudah gila. Ratna kehilangan akal sehatnya dan mencoba menyerang Suryani, namun pengawal dengan sigap melumpuhkannya. Terkapar di tanah, Ratna meronta-ronta. Lepaskan. Itu uangku. Kembalikan. Memalukan. Orang bisa menjadi seperti itu jika sudah gila harta. Suryani berdecak. Ceka. Biarpun seumur hidup berbalut barang mewah, jika hatinya busuk, baunya tetap saja menyengat. Suryani menatap Bambang. Bambang hanya bisa menunduk menatap tanah. Bambang. Ya, Bu. Dengarkan baik-baik. Tahukah kamu apa yang lebih menakutkan dari dinginnya hutan? Suryani menatap lurus ke mata Bambang. Dinginnya hidup tanpa uang. Mulai sekarang, rasakanlah dengan seluruh tubuhmu. Dunia yang tadinya hangat karena uangku, akan menjadi sedingin Siberia tanpanya. Suryani berbalik dan masuk ke dalam mobil tanpa menoleh. Blam. Pintu mobil tertutup, dan sedan hitam itu pergi tanpa ragu. Yang tersisa hanyalah mereka berdua. Di taman bermain yang sepi dan berangin, hanya dengan uang tunai 500.000 dan gaun robek, permainan bertahan hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bangun, Bambang. Ratna bangkit dengan terhuyung-huyung. Matanya liar. Kita ke sauna. Kita pikirkan di sana. Bagaimana cara mendapatkan kembali uangku? Dia masih belum sadar juga. Mereka berdua saling menopang seolah-olah saling membantu, padahal sebenarnya saling mengutuk, lenyap di telan kegelapan. Suara bising di pemandian umum terasa seperti di pasar. Bambang menyerahkan selembar uang 100.000 ke kasir, tangannya gemetar. Sekarang, sisa uangnya tinggal 400.000. Ratna meringkuk di sudut ruang sauna. Rambutnya acak-acakan, dan matanya cekung. Ketika Bambang membawakan mie instan cup, dia langsung merebutnya dan menyeruput kuahnya. Seluruh RP. Hei, Bambang. Telepon lagi pengacara itu. Katanya ibu mau menuntut kita kan? Sudah puluhan kali, tidak diangkat. Tidak berguna. Ratna melemparkan cup mie instan yang sudah kosong ke arah Bambang. Kuahnya muncrat ke seragam saunanya. Orang-orang di sekitar menatap dan berbisik. Perempuan itu gila, ya? Bertengkar kok di sini? Berisik. Ratna tidak peduli. Dia malah mencengkeram kerah baju Bambang. Ini semua salahmu. Karena kamu terlalu lembek sama ibumu, makanya dia meremehkan kita. Hentikan. Aku juga lelah. Bambang untuk pertama kalinya berteriak. Ratna terkejut. Mata Bambang berkaca-kaca. Ibu punya 10 triliun atau tidak, apa itu penting? Kita sudah membuangnya. Kita membuangnya di hutan. Kita sedang menerima balasannya sekarang. Omong kosong. Balasan apaan? Tidak punya uang? Itu baru balasan. Aku tidak bisa hidup dengan orang sepertimu. Kita cerai. Mana uang gonogininya? Ratna terus mengumpat, lalu berbalik dan tidur. Bambang, yang tak punya tenaga untuk berdebat, juga tidur membelakanginya. Pukul 3 pagi. Lampu di pemandian umum dimatikan, dan suasana menjadi hening. Bambang sudah tertidur pulas. Ngereka. Saat itulah, Ratna diam-diam bangkit. Saku celana Bambang tampak menggembung. Sisa uang 400.000. Mata Ratna berbinar. Setidaknya dengan ini aku bisa bertahan hidup. Kamu membusuklah di sini seumur hidup. Ratna perlahan-lahan merogoh saku itu. Kresek. Terdengar suara uang kertas yang sangat pelan. 400.000. Dan selembar uang 100.000 yang lecek, uang darurat yang disembunyikan Bambang. Total 500.000. Tanpa ragu, Ratna memasukkannya ke dalam sakunya. Lalu, di belakang struk pemandian umum, dia menulis, "Sampai jumpa di pengadilan. Lenyaplah dari hidupku." Ratna pergi tanpa menoleh. Angin dini hari mungkin dingin, tapi tidak sedingin kebencian di hatinya. Suara mesin penyedot debu membangunkan Bambang. Pagi telah tiba. Bambang membuka matanya yang masih berat. Tempat di sebelahnya kosong. Ratna tidak ada. Ratna, sayang. Firasat buruk membuatnya meraba sakunya. Kosong. Bambang membalikkan sakunya. Hanya ada debu. Secari kertas truk tergeletak di samping kepalanya. Lenyaplah dari hidupku.
Bambang tertawa seperti orang gila. Hubungan pernikahan, cinta selama 10 tahun, dijual hanya seharga 500 ribu rupiah, istrinya kabur, uangnya tidak ada sepeser pun, dan tidak ada tempat untuk pergi, terisolasi sepenuhnya. Pak, jamnya sudah habis. Harus bayar biaya tambahan. Seorang petugas menegurnya. Bambang menunduk. Saya tidak punya uang. Loh? Kemarin pas masuk, kan? Ada? Diambil istri saya. Aduh, ya sudah. Cepat keluar. Sebelum saya panggil polisi. Bambang diusir keluar dari pemandian umum. Sinar matahari pagi terasa menyilaukan, tetapi mata Bambang tidak melihat apa-apa. Perutnya berbunyi. Kruk. Dengan langkah gontai, Bambang berjalan ke stasiun MRT. Hanya di sanalah tempat yang hangat. Dia menggelar koran di sudut dan berbaring. Suara langkah kaki orang-orang yang lalu lalang, tok tok kung kung, seolah-olah menginjak-injaknya. Bambang memeluk lututnya dan meringkuk. Air mata mengalir membasahi koran. Ibu. Ibu juga sedingin ini? Selapar ini? Sekarang dia baru mengerti. Rasa dingin yang menusuk yang dirasakan ibunya 30 tahun lalu, saat tidur di atas lantai semen yang dingin di pasar. Bambang kini benar-benar telah jatuh ke titik terendah. Kruuk. Perutnya berbunyi seperti guntur. Sudah 3 hari. Bambang hanya minum air. Saat sedang minum air keran di toilet stasiun, kepalanya terasa pusing. Dia melewati sebuah minimarket dan melihat seorang pegawai membuang nasi kotak yang sudah lewat tanggal kedaluarsa. Mata Bambang membelalak. Rasa malu sudah tidak ada lagi. Dia langsung menyerbu tempat sampah. Heh, Bapak ngapain? Pegawai itu terkejut. Maaf, saya lapar sekali. Aduh. Cepat pergi sebelum saya panggil polisi. Pegawai itu menutup hidungnya dan mengibaskan tangannya. Bau? Bambang tertegun. Dia teringat kata-katanya pada ibunya 30 tahun lalu, saat ibunya membawakan bekal ke sekolah. Ibu, jangan datang ke sekolah. Badan ibu bau soto. Teman-teman mengejek. Saat itu, ibunya hanya tersenyum canggung, meletakkan bekal, lalu pergi terburu-buru. Dan sekarang, dia sendiri yang menjadi orang bau yang diusir. Dia berjalan tanpa tujuan. Dan di sebuah gang, dia melihat seorang nenek mendorong gerobak barang bekas. Punggungnya bungkuk seperti huruf C, mendorong gerobak yang lebih besar dari tubuhnya. Suara roda berkarat menyayat hati Bambang. Itu ibunya. Bukan, itu adalah punggung yang sangat mirip dengan ibunya. Ibunya juga bekerja seperti itu seumur hidupnya. Tanpa sadar, Bambang masuk ke lapak barang bekas. Harga diri sudah tidak penting lagi. Dia harus bertahan hidup. Tidak, dia harus tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Pak, boleh saya pinjam 1 gerobak? Masih muda, badan sehat, kok mau jadi pemulung? Tidak bisa kalau tidak ada jaminan. Saya tidak punya uang sepeser pun. Ini KTP saya sebagai jaminan, tolong, Pak. Bambang berlutut. Pemilik lapak itu, sambil berdecak, memberinya 1 gerobak yang sudah berkarat. Sejak hari itu, neraka bagi Bambang dimulai. Kardus mie instan bekas, kaleng bau, koran bekas ludah, semua yang dia lihat dia pungut. Jari-jarinya tergores kertas dan berdarah. Hanya untuk memungut beberapa kardus saja rasanya sudah mau mati, padahal ibunya membersihkan wajan panas di warung soto selama 30 tahun. Hujan atau panas, demi sesuap nasi untuk anaknya. Matahari terbenam, dan Bambang menerima bayarannya di lapak. Dia bekerja keras selama 12 jam. Uang yang dia terima, 70 ribu rupiah. Bambang menatap 7 lembar uang 10 ribuan yang lecek itu dengan tatapan kosong. Uang yang bahkan tidak cukup untuk membeli bensin Alphard, tidak cukup untuk segelas kopi di Starbucks. Untuk mendapatkan uang ini, ibunya bekerja sampai punggungnya bungkuk. Bambang pergi ke warung. Kali ini bukan untuk mencuri. Dia datang untuk membeli dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Soto semangkok, Bu. Di sudut warung, Bambang membuka mangkuk sotonya. Uap panas mengepul. Slurarpe. Kuah panas mengalir di tenggorokannya. Hah, Bambang, dengan sendok di tangan, menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh ke dalam kuah soto. Asin, panas, dan menyedihkan. Enak. Enak sekali. Steak seharga 1 juta yang biasa dia makan dengan Ratna,
Alkohol yang dia beli dengan mencuri uang ibunya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan soto seharga 15.000 ini, yang dia beli dengan keringatnya sendiri. Ibu, sekarang aku baru tahu rasanya mencari nafkah. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Malam itu, Bambang tidur di lantai stasiun yang dingin, tetapi dia tidak merasa kedinginan, kuah soto yang panas, atau mungkin penyesalan yang terlambat, masih tersisa di hatinya. Bambang kini mulai menjadi manusia seutuhnya. Sementara itu, bagaimana dengan Ratna? Uang 500.000 yang dia curi dari Bambang tidak bertahan lama. Setelah kabur, dia menempel pada seorang pria yang dulu dikenalnya. Dia membual, "Aku akan dapat warisan 10 miliar dari ibu mertuaku. Apartemen di Jakarta Selatan itu juga punyaku." Pria itu percaya saja dan menemaninya selama beberapa hari. Tetapi ketika dia memeriksa dompet Ratna dan menemukan isinya hanya debu, dia marah. "Apa? Kamu tidak punya uang?" Di sebuah kamar motel kumuh di pinggiran Jakarta, Ratna terkapar di lantai, pipinya merah lebam. "Bukan begitu, Mas. Sedang dalam proses pengadilan." "Tunggu sebentar lagi." "Diam. Pengadilan apaan kalau tidak punya uang? Bayar minumanku." Pria itu menjambak rambut Ratna dan menyeretnya. "Uang 500.000 hasil curian dari Bambang sudah lama diambil. Tolong, pergi sana." "Sialan. Cepat keluar." Blam. Pintu dibanting. Ratna diusir ke koridor motel, hanya dengan gaun di badan. Bertelanjang kaki, seorang petugas kebersihan yang lewat berdecak. "Perempuan muda, kasihan sekali nasibnya." Ratna menggigit bibirnya. Dia merasa dipermalukan. "Aku ini siapa? Aku ini Ratna, yang biasa dipanggil sosialita Pondok Indah. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Ini semua gara-gara ibu mertua itu." Tetapi, umpatan pun perlu tenaga. Setelah 3 hari kelaparan, dia sudah tidak peduli apa-apa lagi. Akhirnya, Ratna mengemis di sebuah warung di gang belakang. "Permisi. Bu, saya mau cuci piring. Asal dikasih makan saja." Pemilik warung menatapnya dari atas ke bawah. Riasan luntur, rambut acak-acakan, jelas sekali dia adalah wanita telantar, masuk ke dapur. "Kalau ada piring pecah, gajimu dipotong." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna memakai sarung tangan karet. Selama 10 tahun menikah, tangannya tidak pernah basah. Dia hanya makan makanan yang disiapkan ibu mertuanya. Tring, trang. Suara piring beradu terdengar keras. Tumpukan piring kotor berminyak, minyak sisa rendang, kuah gulai, sisa makanan, bau busuk menyengat, jari-jarinya bengkak. Deterjen yang keras membuat punggung tangannya pecah-pecah dan berdarah. Setiap kali tangannya terkena air panas, dia menjerit. "Aduh, sakit. Tanganku seperti terbakar." Tiba-tiba, dia teringat tangan ibu mertuanya, Suryani. Tangan yang keras dan pecah-pecah seperti tempurung kura-kura. Dulu, setiap kali melihat tangan itu, Ratna selalu berkata, "Ibu, sembunyikan tangannya. Jorok kelihatannya." Dan sekarang, tangannya sendiri menjadi seperti itu. Saat itulah, karena melamun, dia menjatuhkan piring berminyak. Prang. Piring itu pecah berkeping-keping. "Aduh, piring mahal itu." Pemilik warung berlari dan menyiramkan air ke Ratna. "Biur. Sialan. Pagi-pagi sudah memecahkan piring? Cepat keluar. Aku tidak butuh kamu." Ratna, basah kuyup seperti tikus got, diusir lewat pintu belakang. Dia terlempar di samping tempat sampah. Di gang yang bau sampah, Ratna terduduk dan menangis meraung-raung. "Huaa, apa salahku? Aku ini dulu naik Alphard. Aku ini calon menantu 10 triliun. Orang yang lewat melihatnya dan berdecak. Ece, rasakan. Ratna kini tidak punya tempat untuk pergi. Mau kembali ke Bambang, harga dirinya terluka. Ibu mertuanya menakutkan. Cat kuku mewahnya sudah luntur, dan di bawah kukunya ada kotoran hitam. Nasib wanita itu begitu menyedihkan sehingga tidak ada simpati yang tersisa. 1 tahun berlalu. Di sebuah gang di belakang kawasan bisnis Jakarta, setiap pukul 4 pagi, selalu muncul seorang pria. Pria yang dijuluki Mandor Bambang oleh para pemulung lainnya. "Mandor, pagi-pagi sudah di sini, tidak tidur?" "Ya?"
Sopir truk barang bekas yang lewat menyapanya. Bambang tersenyum dan membetulkan topinya. Wajahnya legam terbakar matahari, dan pipinya tirus. Tetapi matanya yang dulu sayu kini berbeda. Tidak ada lagi kebencian, melainkan tekad yang kuat. Bambang memarkir gerobaknya dan mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Amplop tebal berisi uang 10 ribuan dan 100 ribuan yang lecek. 10 juta rupiah yang dia kumpulkan dengan susah payah selama setahun hanya dengan makan mie instan. "Ibu, aku datang." Dengan pakaian kerjanya, Bambang masuk ke lobi Menara Handoko. Sepatu botnya yang berlumpur meninggalkan jejak di lantai marmer. Seorang satpam hendak menghentikannya, tetapi ragu setelah melihat sorot mata Bambang. Itu bukan mata gelandangan, melainkan mata seorang pekerja keras. Dia naik lift ke lantai 30, ke ruang direktur. Pengacara Budi, yang kini menjadi kepala staf, sedang melihat dokumen dan terkejut melihat Bambang. "Loh, Pak Bambang?" Pengacara Budi juga terkejut. Pria ini bukan lagi pria yang menangis karena ditinggal istri demi 500 ribu setahun yang lalu. "Saya ingin bertemu Ibu Direktur." "Maksud saya, Ibu." Bambang menunduk hormat. Pengacara Budi tampak bingung. "Kalau tidak ada janji, tidak bisa, silakan pulang. Saya akan menunggu sampai beliau mau bertemu. Setahun saja saya bisa menunggu, apalagi hanya sehari 2 hari. Bambang duduk dengan tegap di kursi di lorong. Dia tidak merengek atau membuat keributan. Dia hanya menunggu dalam diam. Di dalam ruangannya, Suryani sedang memantau CCTV lorong dari monitornya. Itu putranya, anak yang dia lahirkan dari rahimnya. Pakaian kerjanya lusuh, dan tangannya begitu kasar hingga pecah-pecah dan berdarah. Tangan Suryani mengelus layar monitor. "Aduh, nak, tanganmu akhirnya menjadi tangan seorang pria sejati." Hatinya sakit. Dia ingin sekali berlari keluar dan memberinya makan enak. Tetapi Suryani menggigit bibirnya. Dia tidak boleh luluh sekarang. Utangnya belum lunas. Bukan utang uang, tetapi utang karakter. Ting. Suryani menekan tombol interkom. "Pak Budi. Suruh dia pulang." "Baik, Bu. Tapi sudah setahun. Sudah kubilang suruh dia pulang." Matanya masih menyimpan kesedihan. Dia harus lebih menderita lagi untuk menjadi sejati. Suaranya terdengar dingin, tetapi sedikit bergetar. Pengacara Budi keluar. "Ibu Direktur tidak mau bertemu. Beliau menyuruh Anda pulang." Bambang, tanpa menunjukkan kekecewaan, bangkit dari kursinya. Dia menyerahkan amplop di sakunya kepada pengacara Budi. "Kalau begitu, tolong sampaikan ini saja." "Ini apa?" "Cicilan pertama. 10 juta. Uang hasil saya memulung dan kerja kuli bangunan." Pengacara Budi menerima amplop itu. Terasa berat. Bukan berat karena uang, tetapi berat karena keringat. "Tolong sampaikan, mungkin butuh seumur hidup untuk melunasinya. Tapi ini adalah permulaan, dan sampaikan juga, semoga beliau sehat selalu." Bambang membungkuk 90 derajat. Lalu, tanpa menoleh, dia masuk ke dalam lift. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Dia tegar. Setelah Bambang pergi, pengacara Budi masuk ke ruang direktur dan meletakkan amplop itu di atas meja. Suryani membukanya. Uang kertas yang lecek, bau kertas bekas, bau keringat, bau balsem. Suryani mencium aroma uang itu dan menangis terseduh-seduh. "Anakku, akhirnya kamu mengerti arti kerja keras." Suryani menyimpan uang itu di bagian terdalam brankasnya. Itu adalah harta yang lebih berharga daripada sertifikat gedung 10 triliunnya. Di luar gedung, angin dingin berembus, tetapi Bambang tidak merasa kedinginan. Di belakangnya, Menara Handoko berdiri kokoh. Bambang kembali menggenggam erat gagang gerobaknya. "Ayo, perjalanan masih panjang." Teriakan semangatnya memecah udara pagi. 3 tahun berlalu. Bambang bukan lagi seorang pemulung. Dia adalah pemilik Bambang Lestari, sebuah perusahaan pengelolaan limbah kecil dengan 1 mobil pickup. Dia bahkan punya 3 orang karyawan. Tentu saja, dia masih mengenakan pakaian kerja. Dia belajar bahwa seorang pemimpin harus menjadi yang pertama memegang lap. "Bos, omzet bulan ini rekor. Kita dapat 2 klien baru," seorang karyawan berteriak gembira. Bambang menyeka keringatnya dan tersenyum. "Kerja bagus.
Malam ini kita makan-makan sate sampai puas. Dertak, dertak, dertak. Saat itu, ponsel Bambang berdering. Budi pengacara. Telepon yang datang setelah 3 tahun. Jantung Bambang berdebar kencang. Firasat buruk. Halo, Pak Bambang. Mohon siapkan mental Anda dan segera datang. Ibu direktur pingsan. Prang. Gagang pel yang dipegangnya jatuh ke lantai. Bambang, tanpa sempat berganti baju, berlari keluar. Dia tidak ingat bagaimana dia mengendarai truknya ke rumah sakit. Ibu, membuka pintu kamar rawat, Bambang terengah-engah mendekati tempat tidur. Suryani terbaring dengan selang oksigen. Sosok wanita perkasa yang menghardiknya di taman 3 tahun lalu telah tiada. Yang ada hanyalah seorang wanita tua yang kecil, kurus, dan rapuh. Ibu. Bambang berlutut di samping tempat tidur. Suryani dengan susah payah membuka matanya. Anakku? Suaranya seperti balon kempis. Bambang menggenggam tangan ibunya. Tangan yang lebih kasar dan dingin dari tangannya. Maafkan aku. Aku terlambat. Aku ingin datang dengan kepala tegak setelah melunasi utang. Bambang menangis terseduh-seduh. Suryani, dengan tangan gemetar, mengelus pipi putranya. Penglihatannya kabur karena air mata, tetapi dia bisa melihat kerutan dan bintik hitam di wajah putranya, tanda-tanda kerja keras. Sebuah medali kehormatan. Tidak. Kamu tidak terlambat. Anakku sudah menjadi manusia sejati. Manusia yang sesungguhnya. Bambang mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah tongkat kayu hasil ukirannya sendiri. Bagian pegangannya mengkilap. Saya membuat ini untuk ibu. Saya membuatnya sedikit demi sedikit, tongkat ibu. Kan? Sudah usang. Sekarang, pukul saya dengan ini. Ya? Bangunlah dan pukul saya. Suryani tersenyum tipis. Cantik. Cantik sekali. Seorang dokter masuk untuk memeriksa. Secara ajaib, masa kritisnya telah lewat. Bambang menghela napas lega. Beberapa hari kemudian, cuacanya cerah. Bambang tidak mendorong ibunya dengan kursi roda. Dia menawarkan punggungnya. Ibu, naiklah. Aku sekarang kuat. Bisa angkat 2 karung beras sekaligus. Aduh, berat, nak. Bau orang tua. Berat apanya? Dibandingkan ibu menggendongku dulu, ini seperti bulu, dan tidak bau. Bau ibu adalah bau terenak di dunia. Bambang menggendong ibunya. Ringan. Terlalu ringan hingga air matanya hampir jatuh. Ibunya yang seumur hidup terasa seperti beban, ternyata seringan ini. Saat berjalan di taman rumah sakit, Suryani menyandarkan wajahnya di punggung putranya. Hangat. Punggung yang lebar seperti samudra. Anak kecil ingusan yang digendongnya 30 tahun lalu. Kapan dia tumbuh sebesar ini hingga bisa menggendong ibunya? Bambang. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah kembali. Terima kasih sudah menjadi anakku. Air mata panas Suryani membasahi leher Bambang. Bambang juga berhenti berjalan. Bahunya bergetar menahan isak tangis. Tidak. Akulah yang berterima kasih. Terima kasih tidak membuangku. Terima kasih sudah menjadikanku manusia seutuhnya. Terima kasih. Bu. Di taman rumah sakit yang bermandikan sinar matahari, seorang ibu digendong di punggung putranya. Bayangan mereka menyatu. 3 tahun penantian, lebih berharga dari apapun, adalah momen rekonsiliasi ini. Blubuk-blubuk. Suara soto mendidih di atas kompor. Suara mangkuk beradu terdengar akrab. Ya, ini sotonya, hati-hati, panas. Di puncak, Bogor, di lokasi villa kosong tempat Suryani dibuang 3 tahun lalu, sebuah bangunan baru telah berdiri. Nama pelangnya, Warteg Gratis Suryani, tempat yang dibangun Suryani dengan hartanya. Bambang, dengan celemek, sibuk mengantarkan soto, bercucuran keringat, meskipun sudah menjadi pemilik perusahaan, setiap akhir pekan dia datang ke sini untuk menjadi relawan. Suryani duduk di kasir, menatapnya dengan bangga. Wah, Bu Direktur. Putranya sendiri yang melayani. Berkah, ya. Puji seorang nenek dari desa. Bambang tertawa ramah. Ah, nenek, saya bukan putranya Bu Direktur, saya ini cuma jongos di sini. Harus kerja keras biar dapat makan? Hahaha.
Untuk ukuran jongos, kamu tampan sekali. Warteg itu dipenuhi tawa. Sangat berbeda dengan 3 tahun lalu yang hanya ada angin dingin. Bau manusia, bau makanan, menyebar kemana-mana. Saat itulah, di luar pintu kaca warteg, terlihat seseorang mengintip. Seorang wanita dengan jaket lusuh. Rambutnya lepek. Dia menelan ludah, mencium aroma soto. Bambang meletakkan nampan dan membuka pintu. Ibu, silakan masuk. Gratis. Kok, makan saja. Wanita itu terkejut dan mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu. Pupil mata Bambang bergetar. Ratna. Itu Ratna. Wajahnya kotor, dan tangannya merah bengkak karena kedinginan. Sosialita Pondok Indah yang dulu sombong itu kini datang untuk mengemis makanan. Bambang? Ratna mundur. Dia pasti malu. Sangat malu. Datang untuk meminta makan di warteg gratis yang dibangun oleh ibu mertua yang dia buang. Ratna mencoba kabur. Tunggu sebentar. Bambang memanggilnya. Ratna berhenti, terkejut. Mungkin dia pikir akan dimaki. Tetapi Bambang masuk ke dapur dan kembali dengan sebuah kantong plastik hitam. Sebuah mangkuk soto panas dan acar dalam wadah. Bawa ini. Makanlah, dan hiduplah dengan baik. Bambang memberikan kantong itu ke tangan Ratna. Kamu tidak membenciku? Aku kan mencuri uangmu dan kabur. Ratna bertanya sambil terisak. Bambang tersenyum datar. Benci. Sangat benci. Tapi kalau bukan karena kamu, aku mungkin akan hidup seperti sampah seumur hidupku. Berkat kamu juga aku menjadi manusia. Jadi, setidaknya aku akan memberimu makan. Mendengar kata-kata Bambang, Ratna terduduk dan menangis meraung-raung. Pria yang dia buang kini begitu murah hati, sementara dia sendiri harus mengemis demi sesuap nasi. Tidak ada balas dendam yang lebih menyakitkan dari ini. Jangan datang lagi. Hiduplah dengan baik. Bambang berbalik dan masuk ke dalam warteg. Suryani, yang duduk di kasir, melihat semuanya. Dia tersenyum pada putranya. Sudah kamu kasih makan? Sudah. Ibu. Kan. Dulu bilang. Orang yang kita benci, beri dia kue satu lagi. Bagus. Anakku sudah benar-benar dewasa. Suryani menggenggam tangan putranya. Tangan yang kasar tapi hangat. Bambang juga membalas genggaman ibunya. Di luar, salju mulai turun. Sama seperti 3 tahun lalu, salju turun, tetapi tidak lagi dingin. Di dalam hati mereka, tungku bernama keluarga menyala terang. Tempat yang dulu adalah villa kosong yang dingin, kini telah menjadi rumah terhangat di dunia. Uang memang menakutkan. Bisa memutuskan ikatan antara orang tua dan anak, dan mengubah manusia menjadi monster. Tetapi, saudara-saudara, Anda sudah melihat kisah Bambang hari ini. Yang membuat manusia menjadi manusia seutuhnya bukanlah uang 10 triliun, melainkan sepotong hati yang hangat yang mau menggenggam tangan dingin ibunya. Saat ini, mungkin ada orang tua di luar sana yang sedang sendirian menahan angin dingin. Malam ini, meskipun malu, bagaimana jika kita menelepon mereka? Sudah makan? Satu kalimat itu mungkin adalah warisan yang lebih berharga daripada 10 triliun. Bagaimana kisah Suryani dan Bambang hari ini? Jika hati Anda yang sesak menjadi lega, dan jika Anda ingin mendukung masa depan mereka yang hangat, silakan tekan subscribe dan like. Satu like dari Anda bisa menjadi sinar matahari musim semi yang hangat, yang mencairkan musim dingin yang dingin dan sepi bagi seseorang.